Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank Allah, the Almighty, who has been giving us mercy and blessing. So I can present these three materials by this video. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, as well as next word. Saya di sini akan menjelaskan tiga topik yang telah saya pilih secara random. Di antara topik-topik yang telah saya pilih yaitu yang pertama, traditional grammar theory, yang kedua, derived hypermatic progression atau multiple progression, yang merupakan salah satu tipe dari sentence pattern. Yang ketiga, the suitability of the materials to learners need, yang merupakan cakupan dari collection pace. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu traditional grammar theory. Traditional grammar theory ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan pada abad 18 dan 19 di Yunani, di Greek atau Yunani dan Roma, yang kemudian dikenal juga dengan grammatical study. Salah satu literatur mengemukakan Smith mengemukakan bahwa traditional grammar theory yaitu studi tentang mempelajari tentang struktur pembentukan kata-kata, seperti morfologi, dan juga mempelajari tentang kalimat atau sinteks, yang pada tahap ini biasanya tidak terlalu mengacu kepada pembentukan suara dan juga maknanya. Yang kemudian di era linguistik modern, teori ini kemudian semakin berkembang, sehingga dalam teori ini tidak mempelajari juga tentang tentang strukturnya, yang terkait seperti suara dari kata-kata, atau suara pengucapan, sounds-nya, atau dari vocabnya, maknanya, dan serta kalimat, penyusunan kalimat dalam suatu bahasa. Yang kemudian dalam traditional grammar theory ini, karena telah diperkenalkan sejak abad 18 dan 19, teori ini dikenal dengan perspective approach. Dalam teori pendekatan dalam grammar traditional theory ini, yang mengadopsi mengadopsi perspective approach, dalam pendekatan ini telah diatur sebelumnya atau memiliki aturan bagaimana bahasa ini digunakan, seperti bagaimana sistem ejaannya, tata bahasa, apakah sintaks kalimat yang digunakan benar, atau mungkin dianggap benar secara sosial ataupun politiknya. Dengan pendekatan perspektif ini atau perspektif approach ini, peserta dengan menggunakan pendekatan ini, siswa atau peserta didik dapat mengetahui bagaimana menggunakan tata bahasa yang benar, yang bisa dipahami baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian karena pendekatan ini dianggap kurang efektif oleh guru, karena dianggap hanya fokus pada bahasa standar, sehingga untuk mengatasi masalah ini, guru menggunakan descriptive approach.
Nah, di sini dalam descriptive approach ini siswa dapat belajar bahasa secara lebih dalam, karena dengan pendekatan ini dalam kaidah bahasa ini siswa dapat siswa dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang tidak ada batasan dalam mempelajarinya, seperti mempelajari bagaimana budaya bahasa tersebut, bagaimana pengucapannya dan lain-lain. Pada teori yang dikemukakan oleh Xiao pada tahun 2014 teori yang kemudian dalam teori ini mengemukakan alasan mengapa ahli bahasa menerbitkan 270 tata bahasa Inggris. Ya, dua alasan tersebut yaitu yang pertama untuk membantu pelajar dalam memecahkan kesalahan. Nah, ketika siswa belajar tentu akan menghadapi beberapa masalah dalam mempelajari bahasa. Nah, dengan adanya tata bahasa ini, siswa dapat belajar mandiri ataupun dibantu oleh guru dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka dapati saat mempelajari bahasa. Yang kemudian alasan yang kedua yaitu untuk mendorong peningkatan penggunaan bahasa Inggris. Terkadang ketika seorang pelajar menghadapi kesalahan-kesalahan dalam berbahasa, mungkin saja bisa membuat mereka merasa jenuh atau merasa bosan untuk belajar atau merasa letih dalam belajar, sehingga dengan adanya aturan ini pelajar dapat terdorong untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam mempelajari bahasa, terkhusus di dalam sini yaitu tentang belajar bahasa Inggris, sehingga mereka dapat mempelajari bahasa sebaik mungkin dan menggunakan bahasa sesuai tata bahasa mereka, sehingga sesuai dengan sesuai dengan foreign language. Dalam grammatical theory ini terdapat beberapa metode, terdapat beberapa karakteristik dalam model pembelajarannya. Yang pertama yaitu tujuan utama pengajaran bahasa asing, terkhusus di sini ditemakan dalam mempelajari bahasa Inggris, adalah membaca teks yang ditulis dalam membaca teks dalam bahasa asing, bukan bahasa lisan atau dalam sini dimaksudkan berarti dalam traditional grammar theory ini siswa lebih fokus pada mempelajari bacaan atau tulisan, sehingga tidak terlalu berfokus pada speaking atau pengucapan. Yang kemudian yang kedua, aktivitas dominan di kelas ini berupa menerjemahkan bahasa asing ke bahasa ibu. Maksudnya di sini yaitu siswa di dalam kelas lebih berfokus untuk kegiatan yang mereka lakukan itu lebih berfokus kepada mempelajari bahasa Inggris, menerjemahkan bahasa asing, sehingga dalam kegiatan kelas ini bentuk penilaian apakah siswa mampu atau tidaknya berbahasa yaitu dari seberapa mampu siswa dalam menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka, atau seberapa mampu siswa menerjemahkan bahasa Inggris, karena kita sebagai orang Indonesia berarti bagaimana
bagaimana siswa mampu menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ketiga, peserta didik membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkomunikasi. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena di dalam kelas siswa hanya berfokus kepada teks atau tulisan, dan mereka hanya fokus untuk menerjemahkan, sehingga siswa sulit untuk mampu untuk memahami, tapi sulit dalam berbicara. Sedangkan untuk dalam mempelajari bahasa yang untuk bisa cepat memahami dan mampu menggunakan bahasa tersebut, yaitu dengan berkomunikasi. Nah, jika menggunakan dalam traditional grammar theory ini, karena hanya berfokus kepada tulisan, sehingga membuat siswa lamban untuk mampu dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, guru mendominasi kelas, sementara peserta didik diminta untuk setiap di sini di dalam kelas, dalam metode ini guru lebih banyak lebih aktif daripada siswanya, karena di sini guru semua kegiatan di dalam kelas berpusat kepada guru, sehingga di sini siswa hanya menulis informasi apa yang yang diperoleh oleh guru. Mereka tidak terlalu aktif dalam kegiatan di kelas. Kemudian berikutnya, peserta didik mampu memahami pelafalan kosakata dan tata bahasa dengan benar. Nah, di sini karena berfokus pada grammar, sehingga siswa sangat dituntut untuk mampu melafalkan, mampu menguasai kosakata dan juga terutama tata bahasanya. Yang kemudian, guru diharuskan berbicara dalam bahasa asing selama proses pembelajaran. Nah, di sini karena kegiatan lebih berfokus kepada guru, salah satu cara untuk siswa memperoleh bahasa asing ini, guru diharuskan untuk berbicara bahasa asing atau bahasa Inggris selama kegiatan belajar mengajar, dan kemudian mungkin juga diselingi diselingi dengan bahasa ibu ketika siswa kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin cukup sekian untuk materi pertama. Materi berikutnya saya akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.